Kita akan membaca dari kitab 2 Korintus pasal yang keempat ayat 1 sampai 6. Kitab 2 Korintus pasal yang keempat ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Saya akan membaca dari Alkitab terjemahan yang baru, PD2. Mungkin di sana sini ada kalimat yang lebih agak berganti. Harta rohani dalam bejana tanah. Oleh rahmat Allah kami telah menerima pelayanan ini. Karena itu kami tidak tawar hati. Namun kami menolak segala perbuatan tersembunyi yang memalukan. Kami tidak berlaku licik dan tidak memalsukan firman Allah. Sebaliknya kami menyatakan kebenaran dan dengan demikian kami menyerahkan diri kami untuk dinilai menurut hati nurani semua orang di hadapan Allah. Jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, Injil itu tertutup untuk mereka yang akan binasa, yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambar Allah. Sebab bukan diri kami yang kami beritakan, tetapi Yesus Kristus sebagai Tuhan, dan diri kami sebagai hamba-Mu karena kehendak Yesus. Sebab Allah yang telah berfirman dari dalam gelap akan bercahayalah terang. Dia juga yang membuat terang bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang tampak pada wajah Kristus. Berbahagia kita yang mendengar firman Tuhan dan yang melakukan dalam hidup kita hari lepas hari. Saya kalau khotbah ke kacamata karena mata tua. Saya sudah umur 59, baru jadi pendeta 3 tahun. Saya umur 88 sudah lulus sekolah teologi, 9 sudah jadi pendeta. Setahun lagi saya pensiun. Purna tugas, lalu keliling-keliling ke seluruh Asia melayani. Saya cerita seorang janda pendeta daerah Jogja. Dia suami sudah meninggal cukup lama, mungkin sekitar 15 tahun sudah meninggal. Anaknya 2. Yang paling besar anaknya mengalami gangguan jiwa karena putus cinta waktu kuliah di UGM. Lalu dia stres dan hanya di kamar saja. Anak yang kedua kebutuhan khusus, yang apa-apa harus dibantu. Sudah 28 tahun. Pensiunannya hanya 700.000 rupiah. Dan dia bisa hidup dengan perjuangannya. Saya tanya, gimana caranya bisa hidup? Saya hanya percaya sama Kristus yang bangkit. Tuhan sediakan semuanya. Hanya percaya kepada Kristus yang bangkit. Dia berjuang dengan seoptimal mungkin. Apapun yang dihadapi dia berjuang. Kadang-kadang dia menjadi buruh di sawah. Kadang-kadang dia memberikan les buat anak dia pernah pensiunan guru SD. Dia berjuang seoptimal mungkin supaya bisa hidup dengan 700.000 rupiah. Dengan 2 anak yang mengalami gangguan jiwa dan kebutuhan khusus. Yang makannya banyak sekali. Gak kenyang-kenyang kalau mereka anak-anak seperti itu. Dan badannya besar-besar sekali. Dia merawat anak yang kedua dengan penuh cinta kasih. Lalu dia dengan tegar menghadapi semuanya dan dia berhasil dalam kehidupan. Bertahan dalam perjuangan hidup karena Kristus yang bangkit. Lalu saya juga melayani di daerah Semarang, Boyolali, sampai ke daerah Solo. Itu gereja baptis. Jadi gereja-gereja baptis sudah independen. Jadi kami ada usaha peti mati, ya. Jadi mereka, peti mati itu harganya di bawah 1 juta sebenarnya. Kalau di rumah-rumah duka sekarang ada yang 5 juta, 3 juta. Itu kalau kita beli di Jepara itu cuma 800.000, 700.000. Jadi kami punya usaha peti mati di Semarang untuk gereja-gereja baptis. Lalu ada usaha nanam pisang, sewa tanah di desa,
pendeta-pendeta ini. Lalu juga ada giling biji plastik. Jadi jemaatnya ngumpulin botol-botol aqua, dia terima botol aqua di rumah-rumah mereka, dan lumayan 2 minggu bisa kirim sekitar 5 ton ke Magelang. Nah, untuk jalan-jalan pendetanya kami kumpulkan, buka warung-warung. Ada yang jual sayur, ada yang jual sosis bakar, minuman. Ada mungkin sekitar 8 janda pendeta. Terakhir di Solo kami kumpul, ada seorang janda yang sudah tinggal cukup lama, itu bercerita. Jadi 8 orang itu berkumpul, lalu satu-satu cerita. Ada satu janda mengatakan, anak saya sekarang satu di ABRI, yang satu jadi pendeta, yang satu jadi ini. Lalu mereka nyanyi. Setelah mereka nyanyi, mereka pakai jaket waktu nyanyi, oma-oma ini. Ketika dia habis nyanyi, mereka buka jaketnya, lalu mereka balik belakang, ini tertulis, bersama Yesus aku menang. Jadi mereka berjuang bersama dengan Kristus yang bangkit dan menang. Kristus yang telah mengubah yang tidak mungkin menjadi mungkin. Kematian bisa menjadi kehidupan. Itulah Kristus yang bangkit dan menang, yang mereka percayai dalam berjuang dalam hidup. Inilah yang dialami juga oleh Paulus. Jadi para janda pendeta tadi di tengah-tengah keterbatasannya, ketidakberdayaannya, mereka sanggup melewati segala tantangan hidup dengan tegar dan berhasil. Walaupun nggak sukses luar biasa, tapi mereka bisa melewati hidup dengan baik, dengan sukacita, dan meyakini Kristus itu adalah yang memimpin hidup mereka, dan mereka menang dan berhasil. Paulus dalam kitab Korintus, dia mengalami banyak sekali tantangan di dalam pelayanannya. Jemaatnya mengalami banyak masalah moral. Mereka hidup dalam dunia pelacuran di Korintus itu. Bahkan seringkali terjadi kehidupan yang tidak baik. Jemaat ikut menyembah berhala. Hari Minggu mereka memuji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Hari Senin mereka ke dukun, cari orang-orang pintar. Kalau sekarang udah nggak ada ya. Minggu ke gereja, Senin ke dukun ya. Dulu Ki Joko Bodo yang itu di daerah Pondok Gede. Saya pernah khotbah di GK Pondok Gede, lalu cerita orang Kristen itu kalau Minggu ke gereja, Senin ke dukun. Betul apa nih? Kok betul? Itu saya tetangga dukun kan. Saya lihat itu ada mobil. Oh, kamu tahu dia orang Kristen? Itu bandunya salib. Jadi tahu itu orang Kristen. Ya, hari Minggu ke gereja, haleluya, Senin ke dukun. Mereka juga ada yang memiliki banyak karunia-karunia. Jemaat Korintus ada banyak karunia-karunia, tapi mereka menjadi sombong karena menganggap karunia mereka lebih hebat daripada karunia yang lain. Menganggap remeh sesama jemaat. Mereka juga saling menonjolkan golongan mereka. Aku Apolos, aku Paulus, dan sebagainya. Jemaat ini ada banyak sekali masalahnya, dan Paulus menghadapinya dengan luar biasa. Dan dia berhasil mengatasi situasi jemaat pada waktu itu. Apa yang dikatakan Paulus kepada jemaat di Korintus? Dengan banyak masalah, dengan banyak tantangan dan pergumulan ini, kita lihat ayat yang ke-7. Dia menggambarkan siapa kita. Namun, harta ini kami miliki dalam bejana tanah liat. Harta itu adalah Injil, keselamatan. Namun keselamatan ini kami miliki dalam bejana tanah liat. Jadi Paulus mengatakan kita ini orang percaya tanah liat, hanya bejana yang menghadapi banyak sekali tantangan dan pergumulan hidup, menghadapi banyak masalah, hanya tanah liat dikatakan. Apa itu tanah liat? Bejana itu adalah benda yang berongga, yang dapat diisi dengan cairan atau serbuk yang digunakan sebagai wadah atau bak tempat air atau tabung atau semacam tempat buat mengisi air. Nah, bejana itu di dalam Alkitab
menunjukkan benda yang mudah rusak, yang mudah hancur, yang sangat rapuh, yang tak berdaya. Itulah manusia. Paulus katakan kita ini nggak boleh sombong, kita nggak boleh merasa bahwa diri kita tak kabur menghadapi apa dengan talenta yang kita miliki, dengan segala tantangan kehidupan yang kita hadapi. Karena kita ini adalah hanya bejana tanah liat, menunjukkan kelemahan tubuh manusia yang fana, yang rapuh, yang lemah, yang kadang-kala mengalami kesusahan-kesusahan, mengalami air mata, kebingungan-kebingungan, kelemahan-kelemahan, dan ketakutan. Itu sebab Paulus mengatakan, kalau kita membaca dalam kitab Roma, hidup ini isinya keluhan-keluhan. Itulah manusia yang lemah, manusia yang hanyalah bejana tanah liat. Jangan sombong, hanya bejana yang rapuh dan gampang hancur. Sebab Paulus berkata dia bersaksi kepada jemaat di Korintus, dia bisa melewati semuanya. Sebagai bejana tanah liat, apa yang bisa dia lewati? Apa yang harus dia lakukan? Ayat 1 menunjukkan kepada kita, oleh kemurahan Allah kami telah menerima pelayanan ini, karena itu kami tidak tawar hati. Dalam terjemahan yang baru, oleh rahmat Allah, oleh anugerah Allah, kami telah menerima pelayanan ini, karena itu kami tidak tawar hati. Tantangan yang berat, pergumulan yang berat, masalah yang berat dihadapi Paulus, dia nggak tawar hati. Apa tawar hati? Tidak tawar hati itu berarti tidak kehilangan keberanian. Dia berani menghadapi apapun. Dia memiliki kegembiraan. Tidak tawar hati itu berarti tidak dia mengalami kegembiraan, bernafsu, antusias berjuang, menaruh perhatian, dan tidak dingin hatinya, penuh sukacita hatinya. Jadi dia tidak tawar hati. Ia berani menghadapi apapun dalam hidup ini. Dia sungguh-sungguh perhatian dengan apa yang dia hadapi, nggak cuek dengan apa yang dihadapi dalam hidup ini. Dia penuh antusias dalam menghadapi apapun dalam hidup ini. Mungkin kita tawar hati karena mengalami kegagalan, mengalami kekecewaan, putus asa, kehilangan harapan, semua jalan buntu, sehingga menjadi tawar hati. Orang yang tawar hati biasanya karena mengalami kegagalan, kekecewaan, putus asa, kehilangan harapan, dan sebagainya. Paulus menghadapi semuanya, dia berani tanpa takut. Ia penuh perhatian, dia antusias menghadapi hidup apapun yang terjadi. Kenapa? Oleh hanya kemurahan Allah, karena rahmat Allah, karena kebaikan Allah. Ia tidak merasa hebat. Semua karena Kristus yang telah mati dan bangkit, itulah yang telah membuat dia berjumpa dengan keselamatan. Ia meyakini semuanya karena kemurahan Allah, karena kebaikan Allah, karena keselamatan Allah lah dia bisa kuat dan tegar menghadapi semuanya. Itu sebabnya membuat kebaikan Allah itu membuat dia percaya kepada Tuhan. Percaya kepada Kristus yang telah mempercayakan seluruh pelayanan kepada dia, sehingga dia tidak takut menghadapi apapun, karena dia telah dipilih oleh Kristus. Karena Kristus telah memberikan kemurahan buat dia, mempercayakan semuanya kepada Paulus, sehingga Paulus tidak gentar menghadapi apapun dalam hidup ini. Dia nggak sombong. Dia sadar dia hanya alat Tuhan dalam berjuang dalam hidup ini. Dia tidak pernah keluar dari jalur Kristus. Dia melakukan segala sesuatu di dalam kebenaran Kristus, ajaran teladan Kristus. Paulus bekerja, melayani benar-benar untuk Tuhan, tidak pernah mengandalkan dirinya sendiri.
dan dia tidak sombong dengan segala kekuatannya dan apapun yang dia hadapi. Kita belajar dua. Pertama, semua yang terjadi dalam hidup kita karena kemurahan Allah. Itu sebabnya jangan sombong. Jangan menganggap diri kita lebih daripada yang lain, sehingga kita mungkin sok berpuas atau merasa apa yang kita adalah milik kita. Ingat, semua hanyalah hamba Tuhan. Kita diberikan kepercayaan, diberikan anugerah apapun yang ada pada kita untuk memuliakan Tuhan. Efesus 2 ayat 10 mengatakan, kita ini buatan Allah, diciptakan oleh Kristus Yesus untuk melakukan perbuatan baik. Kita ini buatan Allah, gambar Allah. Gambar Allah itu kita harus terus berjuang. Apakah kita gambar Allah atau kita gambar binatang? Lalu gambar Allah ini jatuh dalam dosa, diciptakan ulang lewat Kristus Yesus untuk melakukan yang baik. Kristus mati untuk kita melakukan hal yang baik. Itu yang cukup kita harus lakukan. Dengan apa yang ada pada kita, kita hanya melakukan perbuatan baik, dan perbuatan baik. Itu cukup buat kita. Itu tugas kita di tengah-tengah dunia. Harta yang kita miliki, talenta yang kita miliki, hanya untuk perbuatan baik. Karena Kristus yang mati telah bangkit untuk hidup kita. Jadi apa yang kita alami, yang kita dapatkan, sesungguhnya semuanya hanya kemurahan Allah, hanya rahmat Allah yang memakai kita sebagai hamba-Nya. Tugas kita melayani Dia dengan sungguh-sungguh. Fokus kita hanya kepada Dia, bukan sombong dengan segala tugas dan pelayanan kita. Suatu hari ada seorang anak bilang sama mamanya begini, Mama itu seharusnya berterima kasih sama saya. Mama pagi-pagi bangun tidur, lalu mama masak, lalu saya makan makanan mama sampai habis. Untung ada saya mau makan makanan mama. Lalu siang saya pulang sekolah, saya makan makanan mama lagi sampai habis. Malam juga demikian. Untung ada saya mau makan makanan mama. Kalau nggak basi itu makanan mama. Terus mamanya bilang, anakku, karena ada kamu, aku mau capek-capek masak. Aku mau melakukan ini dan itu. Orang Kristen lebih gila lagi. Tuhan, untung ada saya mengisi bangku-bangku gereja ini. Kalau nggak ada saya, siapa yang mengisi bangku-bangku ini? Oleh khotbah sendirian. Tuhan, untung ada saya mau memberikan persembahan di gereja. Tuhan, untung ada saya mau pergi menjadi anggota gereja di sini. Kalau bukan saya, siapa? Saya adalah pelayan musik dan segala macam. Untung ada saya mau melayani. Tuhan akan bilang sama kita, gara-gara dosa, gara-gara perbuatan, aku mau datang ke dalam dunia dan menantikan pelayanan. Gak ada untung ada saya. Kita hanya alat Tuhan yang mendapatkan anugerah Tuhan. Gak bisa kita sombong. Yang kedua, tawar hati hanya bisa diatasi oleh penyertaan Allah dalam Kristus. Tawar hati hanya bisa ketika kita menghadapi persoalan hidup, kekecewaan hidup, kegagalan hidup yang membuat kita putus asa, kehilangan harapan, merasa semua jalan buntu. Harus kita yakini bahwa Tuhan menyertai kehidupan kita. Kita harus hadapi dengan keyakinan penuh. Kita percaya pada Kristus yang bangkit, bukan yang hanya tinggal di salib saja atau di dalam kubur. Tapi Yesus yang bangkit dan menang, yang bisa merubah apa yang tidak mungkin menjadi mungkin. Kita umat yang berkemenangan, yang bisa mengubah. Kita percaya pada Tuhan yang bisa mengubah Yesus apa yang tidak mungkin menjadi mungkin. Dalam dunia ini kita sering berhadapan dengan berbagai penderitaan. Tapi biarlah kita senantiasa berkeyakinan seperti Paulus, penderitaan yang kita alami adalah penderitaan yang ringan, tidak sebanding dengan kemuliaan yang Tuhan sediakan buat kita.
Kita nggak boleh lupa dengan janji Tuhan 1 Korintus 10 ayat 13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Dia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatan. Saudara-saudara, apapun badai kehidupan, apapun masalah kita, kekecewaan kita, kita harus percaya Tuhan bersama dengan kita, yaitu Kristus yang bangkit, yang membuat kita bisa menang menghadapi kehidupan, enggak tawar hati lagi. Kita mau belajar dari sebuah pengalaman Paulus, kenapa dia tidak tawar hati dan bagaimana dia mengatasinya. Semoga kita melihat Kisah Para Rasul pasal 27. Ayat 14 sampai ayat yang ke-25. Tidak berapa lama kemudian turunlah dari arah pulau itu angin badai yang disebut angin timur laut. Kapal itu dilandanya dan tidak tahan menghadapi angin haluan. Karena itu kami menyerah saja membiarkan kapal kami terombang-ambing. Kemudian kami hanyut sampai ke pantai sebuah pulau kecil bernama Kauda. Dan di situ dengan susah payah kami dapat menguasai sekoci kapal itu. Setelah sekoci itu dinaikkan ke atas kapal, mereka memasang alat-alat penolong dengan meliliti kapal itu dengan tali, karena takut terdampar di dasar pasir Sirtis. Mereka menurunkan layar dan membiarkan kapal itu terapung-apung saja. Karena kami sangat hebat diombang-ambingkan angin badai, keesokan harinya mereka mulai membuang muatan kapal ke laut. Pada hari yang ketiga mereka membuang alat-alat kapal dengan tangan mereka sendiri. Setelah beberapa hari tidak kelihatan matahari dan bintang-bintang, dan angin badai yang dahsyat terus-menerus mengancam kami, akhirnya putuslah segala harapan kami untuk dapat menyelamatkan diri kami. Karena mereka beberapa lamanya tidak makan, berdirilah Paulus di tengah-tengah mereka dan berkata, "Saudara-saudara, sekiranya nasihatku dituruti, supaya kita jangan berlayar dari kereta, kita pasti terhindar dari kesukaran dan kerugian ini. Sekarang juga dalam kesukaran ini aku menasihati kamu, supaya kamu tetap bersemangat, sebab tidak seorang pun di antara kamu yang akan binasa kecuali kapal ini. Karena tadi malam seorang malaikat dari Allah yang memiliki aku dan yang kusembah berdiri di sisiku. Dan ia berkata, jangan takut, Paulus, engkau harus menghadap Kaisar. Sesungguhnya karena rahmat Allah kepadamu, semua orang yang berada bersama engkau di kapal ini akan selamat. Sebab itu tetaplah bersemangat, saudara-saudara, karena aku percaya kepada Allah bahwa semuanya pasti terjadi sama seperti yang dikatakan kepada Paulus punya cita-cita pergi ke Roma. Dan benar cita-citanya itu terkabul, berangkat ke Roma, tapi sebagai tahanan. Gak apa-apa, yang penting ke Roma. Cita-citanya mulai terkabul, harapan ke Roma terkabul. Tapi apa yang terjadi? Baru saja kapal itu mau berangkat, tiba-tiba datang angin timur laut dan kapal itu dilandanya dan tidak tahan, lalu mereka harus terdampar. Sama dengan kita. Baru hidup ini enak. Baru hidup kita kayaknya tenang. Kayaknya ekonomi berjalan baik, keluarga semua sehat. Tiba-tiba ada badai yang membuat kita harus terdampar menghadapi badai kehidupan ini. Apa yang harus kita lakukan? Ini contoh Paulus berhasil bersama dengan Kristus. Lalu apa yang dilakukan? Ayat 17. Ada 3 cara. Setelah sekoci itu dinaikkan ke atas kapal, mereka memasang alat-alat penolong dengan meliliti kapal itu dengan tali. Langkah pertama, ketika badai menghantam kita, kita bisa berhasil bersama dengan Kristus jika kita meliliti kapal itu dengan tali. Kapal ketika menghadapi badai, maka semua awak kapal akan meliliti kapal itu dengan tali yang terbuat dari kawat, supaya kapal itu lebih kuat ketika badai itu menghantam, nggak pecah kapal ini. Apa yang harus kita lakukan? Kita harus meliliti kapal kita dengan tali,
entah badai keluarga kita, badai pekerjaan kita, badai usaha kita, badai kehidupan kita, kita harus meliliti kapal kehidupan kita dengan iman dan pengharapan. Iman kepada Kristus yang bangkit. Pengharapan kita bisa menang menghadapi semuanya. Kita bisa berhasil menghadapi semuanya. Bagaimana meningkatkan iman dan pengharapan? Yesus pernah bilang kepada para murid, berjaga-jaga dan berdoa supaya kamu tidak jatuh ke dalam pencobaan. Ingat ayatnya? Ya. Itu kalau di dalam bahasa aslinya diterjemahkan, berjaga-jaga dan berdoalah supaya kamu tidak kehilangan iman. Supaya kita percaya kepada Kristus, kita meliliti kapal kita dengan iman dan pengharapan, kita harus berjaga-jaga dan berdoa. Berjaga-jaga artinya kita setia pada firman Tuhan. Kita mendengar firman Tuhan, kita dekat dengan firman Tuhan, tidak jauh dari firman Tuhan. Harus berelasi dengan firman Tuhan. Apa untungnya Pak Pendeta dekat dengan firman Tuhan? Kita lihat Alkitab kita, apa untungnya? Coba kita buka Mazmur pasal 19 ayat 8 sampai ayat 11. Apa untungnya kita baca Alkitab? Kita belajar firman Tuhan. Mazmur 19 ayat 8 sampai 11. Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Kalau kita baca Alkitab, jiwa kita segar. Apalagi di sini, peraturan Tuhan itu teguh, memberi hikmat pada orang yang tak berpengalaman. Kita bukan hanya jiwa kita segar, tapi mendapatkan hikmat untuk menatap kehidupan, untuk menjalani kehidupan. Kita mengerti apa yang harus kita lakukan. Titah Tuhan itu benar, menyukakan hati. Setelah jiwa segar, dapat hikmat, hati kita bersuka cita. Hati itu berarti pikiran, perasaan, keinginan, dan kemauan kita. Perintah Tuhan itu murni, membuat mata bercahaya. Jadi saya bisa lihat nih jemaat yang nggak pernah baca Alkitab dan baca Alkitab. Jadi kalau sering baca Alkitab, matanya bercahaya. Kalau nggak pernah baca Alkitab, matanya ngantuk, ya, merem gitu ya. Kan ini Alkitab ini begini kan, membuat mata bercahaya. Apa artinya mata bercahaya? Perintah Tuhan membuat mata bercahaya berarti bisa menembus kegelapan. Itu yang gelap-gelap itu kelihatan sama kita. Itu masalah yang sulit-sulit jelas tuh kelihatan sama kita. Karena mata kita menerobos semua masalah, menerobos segala kesulitan, menerobos segala pergumulan dengan titah Tuhan. Pagi kita berangkat kerja, pulang malam, kita usaha mati-matian. Cari apa? Cari uang. Yang dicari orang. Lalu habis dapat uang beli apa? Kalau orang-orang tua itu biasanya beli emas, simpen emas, ya. Cari uang buat simpan emas. Coba baca ayat 11. Lebih berharga daripada emas, bahkan daripada banyak emas murni. Jadi kalau sudah baca Alkitab, sudah dapat emas. Dapat emas berharga, sukacita, matanya bercahaya, murni, wah udah lengkap. Tapi kok rasanya nggak dicari ini sama kita. Jadi Paulus mengatakan untuk berhasil kita harus berjaga-jaga dengan mendengar dan merenungkan dan juga dekat dengan firman Tuhan. Dan juga kenapa harus berdoa? Jadi menambah iman, menambah pengharapan harus berdoa. Selain firman Tuhan, Yesus bilang begini, tanpa aku, kamu tidak bisa berbuat apa. Berdoa berarti melibatkan Tuhan berjuang bersama dengan kita. Tanpa doa kita berjuang sendiri. Raja Daud dalam Mazmur pasal 5 ayat 4 mengatakan, setiap pagi aku berseru kepada Tuhan, aku berdoa kepada Tuhan, aku membentangkan isi hatiku kepada Tuhan. Dia berseru kepada Tuhan setiap pagi dalam doanya. Dia melibatkan Tuhan berjuang bersama dengan dirinya. Yesus pagi-pagi pergi ke tempat yang sepi, dia berdoa kepada Tuhannya, kepada Bapaknya untuk diberikan kekuatan berjuang dalam hidup ini. Kita mengabaikan doa. Bagaimana punya pengharapan?
Bagaimana iman kita kuat? Doa. D-O-A. D. Didengar. O. Oleh. A. Allah. Betul nggak? Dijawab oleh Allah. Diberi oleh Allah. Diberkati oleh Allah. Dikabulkan oleh Allah. Ditolak oleh? Kok nggak jawab? Ditolak oleh? Ragu-ragu sih. Ditolak oleh Allah. Mau nggak ditolak oleh Allah? Nggak mau. Caranya gimana supaya nggak ditolak? B. Dinamis, semangat. Hidup terus semangat, berpengharapan. Kita pasti berani. Paulus kata tidak tawar hati, kata Paulus. Berani apapun kita hadapi, pantang menyerah. Masalah datang, maju terus, nggak mundur. Berani, antusias menghadapi hidup, nggak putus asa, nggak mengeluh, nggak jadi pecundang. Oh, optimis, ada harapan. Pokoknya kalau saya berani menghadapi semuanya, saya antusias, pasti saya dapatkan itu pengharapan. A-nya apa? Amin. Itu orang malas kalau amin. Semangat, pengharapan, amin. Amin terus ya, nggak ketemu-ketemu. Si aminnya nggak tahu kemana si aminnya. A-nya itu aktif berjuang. Harus berjuang dalam hidup ini. Dan itu dilakukan oleh Paulus. Tapi lalu yang kedua apa yang dia lakukan? Kalau kita perhatikan lagi dalam Kisah Para Rasul pasal 27. Mereka menurunkan layar dan membiarkan kapal itu terapung-apung saja. Menurunkan layar, biasanya setelah melirik kapal dengan tali, lalu dia akan menurunkan layar dan akan mengikuti gelombang kapal itu dengan menurunkan layar. Apa artinya yang kedua buat kita? Setelah kita berjaga-jaga, kita berdoa, kita baca firman Tuhan, kita yakin dengan Tuhan, kita antusias, kita berjuang dengan mati-matian, kita harus menurunkan layar. Artinya apa? Kita harus introspeksi. Jangan-jangan badai ini gara-gara saya. Jangan-jangan badai ini gara-gara kemauan kayak apa, hawa nafsu saya dalam hidup ini. Rumah tangga saya berantem terus ini Tuhan ya. Jangan-jangan kita yang seringkali memiliki kepentingan diri kita sendiri. Kita egois dalam kehidupan keluarga. Kita mungkin usaha, tapi usaha kita sembarangan, lalu kita jatuh dan sebagainya. Harus mundur 1 langkah untuk maju 10 langkah. Coba introspeksi diri. Apakah jalan saya sudah benar? Paulus dalam bacaan kita 2 Korintus pasal 4 dia bilang, saya sudah mendapatkan rahmat Tuhan. Saya nggak tawar hati. Saya juga berjaga-jaga dengan hidupku. Aku tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang tercela. Aku setia pada firman Tuhan. Dia menjaga hidupnya dengan baik, Paulus, sehingga dia bisa berhasil dalam menjalani kehidupannya. Harus introspeksi diri. Apakah hidup kita sesuai firman Tuhan? Kalau enggak, rubah hidup kita. Apakah usaha kita sudah berjalan dengan baik? Apakah kita melakukan perhitungan dengan baik dengan usaha kita? Apakah keluarga kita benar-benar kita memberikan kasih kepada anggota keluarga sehingga rumah tangga penuh damai sejahtera? Lalu yang ketiga, ayat 18. Karena kami sangat hebat diombang-ambingkan angin badai, esokan harinya mereka mulai membuang muatan kapal ke laut. Mereka rela membuang muatan kapal ke laut. Saya pernah melayani di Tanjung Uban, Batam, Pulau Tanjung Pinang, di Tanjung Pinang. Seringkali ada kontainer-kontainer yang terdampak. Jadi seringkali kita itu lebih sayang sama muatannya ketimbang dengan kapalnya. Seringkali kapal itu kita terus penuhi dengan muatan-muatan dan dia akan hancur kapal itu. Kita nggak rela membuang muatan ini demi keselamatan kapal itu. Lebih mementingkan muatan daripada kapalnya. Jadi kita harus rela membuang muatan-muatan yang nggak perlu. Kalau kapal rumah tangga kita berantem terus, ribut terus, ya harus dibuanglah egoisme kita. Rela kita buang jauh-jauh. Sikap mau berantem itu buang jauh-jauh. Kalau ekonominya berat, ya
Kalau beli TV jangan 50 in, tapi yang 21 in. Semua di rumah bunyinya kredit gitu. Udah kredit rumah, kredit mobil, semua serba kredit. Berat beban hidup kita. Berjuang, pinjol lah, segala macam. Saya minggu lalu, saya hari Jumat kemarin khotbah di OJK Pusat. Itu ada ribuan pinjol. Ada yang mahasiswa bunuh temennya dan segala macam. Itu ada seorang bernama Pak Enrikus itu yang dulu nangani pinjol itu sampai keluar dari OJK. Stres mikirin pinjol. Luar biasa. Jangan pernah bermain dengan ini. Habis kita. Jangan isi muatan kapal kita dengan seperti itu. Jadi ada banyak yang rela kita buang dalam perjuangan kita. Jangan disayang-sayang. Kalau kita terus tumpuk kapal kita dengan macam-macam ini, berat beban kita, hancur kehidupan kita. Harus menambah iman dan pengharapan. Kita menurunkan layar, buang semua yang tak perlu. Semua hidup yang lama kita buang. Pasti perjalanan kita akan lancar dan akan menuju masa depan yang cerah. Kita berdoa.